Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan kita hari yang baru untuk kita nikmati bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Bapak Ibu terkasih dan teman-teman semua, saya ada satu pertanyaan, apakah selama ini dalam kehidupan kita sudah merasa bahagia? Dengan apa kita mengukur kebahagiaan yang kita miliki sampai hari ini? Kita akan menemukan jawabannya di dalam GMJ pada pagi hari ini. Jadi kami mengajak, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk menemukan jawaban dari Tuhan sendiri. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami. Untuk setiap hari-hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami yang tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di depan sana. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan yang kami sembah mengetahui segala sesuatunya tentang kehidupan kami. Dan Tuhan yang kami sembah selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini biarlah kami menemukan kebahagiaan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik bagi kami. Karena itu mari kita bersama-sama mau naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan Yesus. Seperti hujan kebaikannya bagi hidup kita, selalu menyegarkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama
Pagi hari ini, mari kita lihat kepada kehidupan kita. Kehidupan yang telah Tuhan awali sejak kita dilahirkan sampai saat ini, sampai hari ini. Setiap hal yang kita lalui, setiap hal yang kita alami, apakah masih bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan? Saudara mungkin mengalami hal yang biasa-biasa saja, atau mungkin ada yang mengalami hal yang sangat menguras energi dan waktu, bahkan perasaan, bahkan sampai menyentuh kepada iman. Tetapi apakah kita masih tetap bertahan dan kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Pagi hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, kami mengajak, mari apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, lihat dari kacamata Tuhan. Dia tetap menyertai. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita bawa ucapan syukur kita, memandang kepada Tuhan dan kebaikan-Nya. Mari katakan bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, kami lewati bersama Engkau Tuhan. Kasih-Mu tetap atas hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, kekuatan kami terus kami naikkan untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih-Mu. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan, indahnya kasih-Mu Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi nyatakan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, mengingat setiap kebaikan dan kasih-Nya dalam hidup kita. Seperti pelangi sehabis hujan, Kau berikan kesetiaan-Mu, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu, tak pernah berhenti kasih-Mu. Yes Lord, pemeliharaanmu tetap atas hidup kami Tuhan. Kami
bersyukur, kami bersyukur, kami pegang janji-Mu, kami pegang janji-Mu Tuhan. Oh, amin. Yes Lord, Kau tetapkan setiap langkah-langkah kami, Kau pegang tangan kami, kami bersyukur. Yesus, sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai, yang selalu ada bagi kami, tak pernah berubah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, benar Tuhan. Setiap kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan, setiap kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak akan tergoyahkan, tergoncangkan oleh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dunia boleh berubah Tuhan, manusia boleh berubah, lingkungan boleh berubah, tapi kami tahu kasih Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini pernyataan syukur kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu tetap sama di hidup kami Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita mau nyatakan lagi kepada Tuhan, nyatakan dengan iman-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan,
Sampai saat ini Tuhan, kami tetap melihat penyertaan-Mu. Tidak ada yang kurang atas hidup kami Tuhan. Sempurna semua yang Kau kerjakan. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Katakan sekali lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Terus naikkan pujian-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Dia yang pegang tangan-Mu. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Dia yang memberikan penghiburan. Satu-satunya Yesus. Terus katakan kepada Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Kami naikkan Tuhan Yesus, syukur kami kepada Engkau, kepada satu-satunya Allah sumber pengharapan kami. Terima kasih Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Ku melihat tangan kanan-Mu bekerja. Ku melihat tangan kanan-Mu bekerja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami tetap berdiri teguh, karena Kau Tuhan, karena Kau yang hadir, karena Kau yang memegang, Kau yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau tetap percaya, ku mau tetap memuji Engkau, Allahku yang baik, yang tak pernah berubah, yang tak pernah berubah. Kaulah keselamatanku. Oh Tuhan, Kau mengiringi aku Tuhan, pada setiap rencana-Mu yang ajaib. Kaulah gunung batu kami yang teguh, Kaulah batu karang tempat kami berdiri. Terima kasih Tuhan, tak tergoyahkan, tak terkalahkan. Allah kami besar, Allahku besar.
memuji namamu, ku memuji namamu, yes Lord. Yes Jesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau membuat kami berdiri teguh Tuhan Yesus. We are unstoppable Lord Jesus, because we have you. We have you Lord, we have you Lord, we have you Lord. Setiap jalan-jalan yang mustahil di depan kami pun Tuhan yang buat tidak mustahil. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan kami berjalan dengan iman kami. Kami mempertahankan kebenaran yang telah kami tahu dari Engkau Tuhan. Kebenaran yang telah Engkau ajarkan bagi kami Tuhan Yesus. Di dalam kebenaran-Mu Tuhan, kami memilih untuk tetap berdiri teguh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap, ku tetap berharap hanya padamu Tuhan. Kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Yes Lord Jesus. Bapa Kau segalanya bagiku, ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Bapa Kau segalanya bagiku. Kami tahu Tuhan kami hanya bisa jalan ketika Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang pasti menolong kami, mengangkat kami. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kami mau terus nyatakan kepada Engkau Tuhan, harapan kami hanya di dalam Yesus Tuhan. Ku tetap berharap, kami taruh iman kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Ku tetap lakukan, kami akan tetap berjalan maju Tuhan. Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau
janji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kemenanganku, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Sumber kemenangan kami hanya Engkau Yesus. Sumber kemenangan kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus menaikkan suara kami hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang telah memenangkan kami, Allah yang telah berperang gantikan kami. Hanya di dalam-Mu kami kuat, kami bertahan, kami terus melakukan kebenaran-Mu Tuhan, sebab kami percaya padamu, kami percayanya pada Engkau Yesus Tuhan, yang menuntun langkah kami, yang menuntun pikiran kami, yang menuntun hati kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber dari segalanya Yesus, Kaulah sumber dari segalanya yang kami perlukan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terus rasakan kebaikan Tuhan. Yesus, kami bersyukur selalu. Yes Lord, sumber damai, sumber kebahagiaan, sumber yang kami perlukan, sumber yang kami butuhkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mau nyatakan Kau satu-satunya Tuhan. Kami mau tetap memuji Engkau, kami tetap menyembah Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak goyah. Kami tetap memilih untuk menyembah Engkau. Kami tetap memilih untuk menyanjung Engkau. Kami tetap memilih untuk mengagumi Engkau Tuhan. Sebab Engkau melakukan terlalu banyak dalam kehidupan kami. Tidak bisa kami ukur, bahkan tidak bisa kami balas dengan apapun Tuhan. Pagi hari ini terimalah persembahan dari hati kami. Kau lihat setiap hati kami Tuhan, umat-Mu dimanapun kami berada. Kami membawa kerinduan kami Tuhan Yesus. Di atas segala-galanya yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami tetap memandang wajah Tuhan. Kami tetap bilang sama Tuhan, kami mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku
sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh yes, only you Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Ku Engkau. sanjung tinggi Korea Bashikora Bakara. nama-Mu di hidupku, Tuhan, Korea Bashikora Bakara. tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Tidak ada yang lain yang kami sanjung selain Engkau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Jesus, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau yang kami sanjung. Hanya Kau Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kau hadir
Inaralaba shikorata karana mayarata karalaba yaraba yaraba yarata karana mashera la 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 la. Inaralaba shikoralaba ralaba rana maso. Inaralaba ralaba sikira la la. Haleluya. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau seumur hidup kami. Kami sembah Engkau seumur hidup kami. Dengan segenap kuat kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap hati kami menyembah hanya nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan. Inaralaba shikoralaba shem. Kiararananamo sikierarara. Inaralaba shiaralaba yarata karana masiki. Sikiaralaralaba sikiaralaba shananana. Sikiaralaba yarata karana mashe. Kiaralaba shikoralara. Inarana masharalabaralabaralabaraba. Yesus Tuhan. Terimalah damaiku, Kurabashiko, damaiku rabayara kuberikan takarana. kepadamu, damai yang melampaui akal. Terima kasih Tuhan. Kuriabashiko ratakarana maya. Inaralabashiko rabarabara takarana masikarawa. Kuriabashiko rabakarana maya ratakarala bayara takar. Kuria mashera ratakarana masikarabara takarala bayara. Aku tetap memegang Engkau, anakku. Aku tetap memegang tangan-Mu. Bagian-Mu, jangan pernah melepaskan genggamanku. Korea bashikora takarana mashera labara takara. Inarana mashikora labayara takara labasherana. Inarana mashera layara labayara labo. Kiara rananamo. Inaralabashe Kiara naranano Inara Sikiara. Saat ini saya merasakan kasih Tuhan yang lembut mengalir. Dimanapun engkau berada, terimalah kasih Tuhan yang lembut. Amin. Yesus, Dia terlalu mencintai Engkau. Dia terlalu mencintai Engkau. Kiana mashikora pakarata karanama. Inarata karanama shikora. Ada saatnya di mana engkau menolak cinta Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan sedang berlari untuk mengejar engkau kembali menjadi kepunyaannya. Koralaba shikora takarana mashikora paratakar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Thank you Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, perkataan-perkataan kasih-Mu Tuhan. Yes. Biarlah roh kami menyala-nyala ketika kami mendengarkan perkataan. Amin Tuhan. Allah Roh Kudus, bukakanlah hati kami, pikiran kami,
agar kami dapat mengerti akan setiap taburan firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya diri kami dalam tangan. Amin. Salve, shalom, damai sejahtera bagimu saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman dari bacaan hari ini dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ucapan bahagia, sabda bahagia. Saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, saat-saat ini saya katakan kita adalah berada di saat-saat penuh berkat. Kalau kita melihat dari kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dari kacamata dunia, saat-saat ini mungkin adalah saat-saat yang berat. Berita-berita yang negatif, berita-berita peperangan, berita-berita ketidakadilan, mungkin memenuhi berita-berita yang kita lihat, sosial media kita. Namun jika saat ini kita mendengarkan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kita, berbahagialah kamu, kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, dari 8 sabda bahagia, dari sabda bahagia itu, kita bisa melihat sebenarnya bisa diklasifikasikan sebagai 3. Di ayat 3 sampai 6, karakter kita sebagai anak Allah, itu karakter di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Seringkali kita merasa tidak berbahagia karena kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah memohonkan segala sesuatu yang baik, kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita sudah beribadah dengan baik. Kenapa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita mau? Sakit penyakit yang kita doakan tidak sembuh. Pekerjaan atau beban ekonomi, hutang piutang yang kita doakan belum terselesaikan. Saudara, karakter yang dikatakan berbahagia oleh Tuhan Yesus di hadapan Allah adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tentu Tuhan Yesus tidak mengglorify, tidak memulia-muliakan, mengagung-agungkan kemiskinan. Mungkin saat sekarang ini orang miskin tuh pasti menang. Kalau serempetan mobil, yang miskin pasti dibela. Benar atau salah? Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Yang dikatakan Tuhan miskin di hadapan Allah adalah menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini sungguh memerlukan Tuhan. Kalau Anda ingat dalam misa, dimulai dengan kita doa tobat. Saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Kemudian ketika
konsekrasi. Tuhan, saya ini tidak layak Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kemudian Tuhan di Injil-Injil, iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Contohnya, wanita yang pendarahan, asalkan ku jamah saja jubahnya. Dia tidak meminta Tuhan untuk secara spesial datang dan mendoakan. Asalkan ku jamah saja. Bahkan lebih daripada itu, ketika ditolak, dia bilang, Tuhan, bahkan seekor anjing bisa makan remah-remah dari yang jatuh. Saudara, kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah suatu kebahagiaan. Kenapa? Ketika kita merasa kita layak, karena ketika kita merasa kita sudah cukup baik, atau kita bahkan sudah berjasa, dan kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan yang kita inginkan, rancangan Tuhan yang tidak sesuai dengan rancangan kita akan kecewa. Orang yang berduka cita, menyesali dosa-dosa kita, berduka atas kesalahan dan keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Ketika kita berduka cita, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan yang mampu untuk mengubahkan. Saudara, saat ini adalah saat-saat yang bisa dibilang jelek. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang relasi kita dengan Tuhan, adalah saat-saat yang penuh berkat. Banyak hal di dunia ini, di masa sekarang ini, yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan peperangan atau bencana ekonomi. Namun di saat-saat yang kita tidak mampu lakukan apa lagi, kita sungguh dipaksa oleh keadaan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menjadi benar-benar miskin di hadapan Tuhan. Orang yang lemah lembut menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Allah, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, ketika kita mengalami suatu pencobaan yang medium size, kita akan menggunakan segala kemampuan kita, daya upaya kita. Kadang-kadang kita tidak tanya-tanya Tuhan lagi, tidak terlalu bergantung kepada Tuhan, karena kita merasa kita mampu mencari jalan keluar. Namun apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan jalan keluar? Kita merasa itu karena, mungkin di mulut kita akan puji Tuhan, tapi dalam hati kita mungkin kita bicara, itu karena aku melakukan ABC. Maka milikilah karakter miskin di hadapan Tuhan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, karakter terhadap sesama. Di ayat 7 sampai 9. Orang yang murah hati, memberikan pengampunan dan kasih, maka kita pun akan memperoleh kemurahan. Ada satu ayat yang seringkali kita dengarkan dan mungkin diplesetkan. Di Lukas 6 ayat 38. Berilah kamu akan diberi suatu takaran, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Seringkali ayat ini diartikan sebagai memberikan persembahan. Maka Tuhan akan, tapi kalau kita baca secara keseluruhan perikop Lukas 6, Tuhan berbicara tentang suatu kemurahan, pengampunan. Ketika kita memberikan kemurahan dan pengampunan, Tuhan pun akan mencurahkan berkat dan pengampunannya yang luar biasa. Saudara, apakah saat ini hubungan kita dengan sesama itu penuh dengan kemurahan? Ataukah kita tidak murah hati? Ketika kita tidak murah hati, kita cenderung merasa tidak berbahagia. Ketika kita tidak murah hati dan kita tahu itu bertentangan dengan Tuhan, kita akan menjauhkan diri dari Tuhan. Saya pernah merasa sakit hati kepada seseorang dan saya tahu Tuhan tidak senang akan hal itu. Apa yang saya lakukan? Menjauh dari Tuhan. Karena setiap firman seakan-akan menegur saya. Saya merasa tidak bahagia. Saudara, berkat yang kedua adalah orang yang merasakan relasi Tuhan, relasi kepada sesama seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan kita berbahagia ketika kita membayar harga mengikuti Kristus. Di ayat 10 sampai ayat 12. Ketika kita dianiaya oleh sebab melakukan hal yang benar, berbahagialah. Sebab kita bukan dianiaya karena
hal yang jelek. Namun ketika kita merasa menderita melakukan pekerjaan Tuhan, kebenaran Tuhan, kita harus berbahagia. Saudara, kadang-kadang kita merasa miskin, dalam keadaan miskin di hadapan Tuhan, dengan sesama, dan dalam pelayanan. Kita bingung mana yang harus kita lakukan dahulu. Kita sudah merasa capek, sudah merasa mentok, sudah merasa jenuh. Namun saya dikatakan gini, Tuhan berfirman, pikulah kuk, hai kau yang letih lesu dan lemah beban berat, datanglah dan pikulah kuk. Apakah ketika kita harus segar kembali, sudah full power kembali, sudah disegarkan kembali, baru kita memikul kuk yang dari Tuhan? Ternyata tidak. Saat kita merasa lemah, kita merasa letih lesu dan beban berat, ketika kita dalam pergumulan, itu adalah saat yang tepat untuk datang dan pikul kuk. Pikul kuk itu bicara tentang apa? Ketaatan, mendengarkan firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan, lakukan yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita melakukan, segala kelelahan kita, pergumulan kita, Tuhan yang angkat. Amin. Saudara, aplikasi renungan yang kita dengarkan pada hari ini, sabda bahagia. Ada 2 poin yang harus kita ingat. Pertama, dunia itu melihat berkat, kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang kita miliki dan dapatkan. Mungkin kita mengukur berkat dunia sebagai doa-doa yang terjadi sesuai dengan kehendak kita. Pekerjaan yang diberkati, kesehatan yang baik-baik saja. Namun ketika kita memahami sudut pandang Tuhan, ketika kita diberkati dalam segala hal duniawi, dan kemudian kita tidak merasa lagi butuh, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, sesungguhnya kita tidak berbahagia. Namun sebaliknya, baik kita dalam suka, dalam susah, dalam sakit, dalam senang, dalam keadaan apapun, ketika kita tetap membutuhkan Tuhan, ketika kita merasa miskin di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak layak Tuhan datang pada saya, tapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita berbahagia karena kita tidak pernah terlepas dari Tuhan. Kemudian segala sesuatu itu, kebahagiaan itu tidak bisa terjadi hanya dengan usaha manusia. Tidak bisa. Kita tidak bisa hanya dengan positive thinking. Tidak bisa. Kita mungkin bisa sehari, 2 hari, seminggu untuk seakan-akan bersyukur tanpa Roh Kudus. Datanglah pada Tuhan. Minta Roh Kudusnya. Minta Allah Roh Kudus yang menggerakkan kita. Memikul kuk dengan kuasa Roh Kudus. Maka Tuhan akan bekerja. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan di saat kita tidak tahu apalagi yang harus bisa disyukuri, damai sejahtera melimpahi kita. Amin. Mari kita mau nyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap memilih kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tiada yang lain Tuhan. Tuhan, tiada yang lain.
hanya Kau satu di hatiku. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami disebut orang-orang yang berbahagia, karena kami punya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami disebut orang-orang yang berbahagia, karena kami dipuaskan, dicukupkan oleh Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selepas dari tempat ini, dari tempat kami masing-masing, kami akan beraktivitas. Bahwa kami Tuhan dengan hati yang telah Engkau ubahkan, dengan hati yang telah Engkau jamah, agar apapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini, kami tetap dapat menjaga hati kami untuk terus berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you untuk hari yang indah ini, untuk nafas kami, untuk kehidupan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan kami akan pergi beraktivitas di dalam penyertaan Tuhan sampai pada malam hari nanti. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala rasa syukur kami, hormat, pujian dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan kami, satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah setia mengikuti GMJ. Pergilah di dalam damai, jadilah orang yang berbahagia selalu. Amin. God bless you all.